bersama lagi dengan saya Dr. Hana. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai yang hits dalam waktu dekat ini mengenai coronavirus. Apa sih coronavirus itu? Coronavirus itu sebenarnya yang kita tahu sudah pernah ditemukan pada tahun 1986. Dia itu bernama corona yang berarti memiliki mahkota. Nah, mereka itu satu rumpun bersama dengan sakit penyakit yang setelah kita pernah dengar sebelumnya seperti SARS dan MERS. Nah, coronavirus itu atau yang sekarang dikenal dengan COVID-19 itu merupakan salah satu penyakit yang ditemukan pada bulan Desember tahun 2019 kemarin. Nah, gejalanya apa sih sebenarnya? Gejalanya itu bisa demam, batuk, kemudian bisa disertai sesak nafas. Nah, tiga gejala tersebut bisa mengidentifikasikan menuju ke arah corona. Nah, gimana sih kita cara untuk mengetahui kalau orang tersebut bisa terinfeksi corona atau tidak? Kalau menurut dari Dinas Kesehatan sendiri itu mencanangkan bahwa eh, orang-orang yang dengan gejala tersebut seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, badan lemas, letih, lusus segala macam, disertai dengan gangguan nafas, sesak nafas seperti itu dan memiliki riwayat 14 hari sebelumnya, dia memiliki perjalanan ke Cina atau negara-negara terjangkit sebelumnya seperti Korea, Jepang, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Iya, jadi orang-orang yang telah terinfeksi virus-virus corona ini, dia dibagi menjadi 4 sebenarnya. Yaitu orang dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan itu apa sih? Orang yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan memiliki tanda-tanda eh, gejala sesak nafas atau distress nafas. Nah, kemudian dia memiliki riwayat perjalanan ke Cina atau negara terjangkit itu 14 hari sebelumnya, atau memiliki riwayat paparan, riwayat kontak dengan seorang pasien yang telah terinfeksi, terus dia pulang, kemudian dia memiliki riwayat demam atau demam saja dan riwayat perjalanan ke Cina, ataupun orang-orang yang keluarga dekatnya datang mengunjungi dalam 14 hari sebelumnya, kemudian dalam jangka waktu dekat orang tersebut terinfeksi batuk pilek, panas, demam. Itu dinamakan orang dalam pengawasan. Nah, apabila orang dalam pengawasan tersebut sudah dicoba dites dalam laboratorium dan dites ternyata hasilnya masih konfirmasi dengan virus-virus yang lainnya, nah itu masih dalam kasus probable. Nah, ada lagi namanya kasus konfirmasi di mana orang tersebut memang telah dinyatakan positif untuk hasil tesnya terinfeksi corona. Dan kalau dalam orang pemantauan tersebut cuma ada orang yang demam, batuk pilek, dan dia ada riwayat perjalanan ke Cina sebelumnya, dan orang tersebut boleh tidak harus dirawat di rumah sakit, hanya boleh dirawat di rumah, tidak apa-apa, tapi harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker, tetap harus cuci tangan, seperti itu. Nah, gimana sih cara kita biar untuk mencegah orang tersebut agar tidak terkena infeksi corona? Yang pertama, kita harus menggunakan masker kemanapun kita berada. Dalam kondisi sehat ataupun sakit, ada baiknya untuk menggunakan masker. Penggunaan masker yang baik dan benar itu harus dengan warna hijau atau birunya di luar dan warna putihnya di dalam. Baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, mereka harus menggunakan seperti itu, karena di saluran luarnya itu memiliki filter yang bisa menyaring kuman-kuman atau virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, kita harus cuci tangan, baik dalam kondisi tangan kotor. Kalau tangan kotor, kita harus mencuci air dan sabun mengalir kurang lebih sekitar 40-60 detik. Kalau tangan kita bersih, kita bisa pakai hand sanitizer atau hand rub selama 20-30 detik. Kemudian selain itu, kita harus menjauhi kontak dengan hewan-hewan yang diduga memiliki riwayat dekat dengan virus tersebut seperti kelelawar, kemudian anjing dan sebagainya. Kemudian masak makanan yang sudah kita makan itu secara matang, jangan sampai setengah matang, karena itu terbukti kalau virus itu bisa mati dalam keadaan yang cukup panas seperti itu. Kemudian kalau kita memiliki riwayat batuk, pilek, demam, segala macam, ada baiknya apalagi ada riwayat perjalanan ke luar negeri sebelumnya, ada baiknya kita langsung melarikan diri ke fasilitas kesehatan terdekat agar lebih bisa dipantau. Apabila nanti hasilnya negatif, ya kita bisa pulang seperti itu.
untuk pengobatannya sendiri, coronavirus itu sampai saat ini memang belum ada bukti kuat kalau coronavirus itu bisa disembuhkan. Dengan antiviral sendiri memang belum dipublikasikan, cuma ada beberapa penelitian yang mempublikasikan bahwa dengan ada 2 obat, yang pertama remdesivir dan yang kedua kloroquine. Remdesivir itu dia sebenarnya pada para peneliti menggunakan itu karena mereka pertama dicoba ke virus-virus seperti Ebola, kemudian seperti SARS dan MERS, tidak mempan. Terus dari peneliti mencoba si remdesivir ini, kemudian dicoba ke pasien-pasien dengan coronavirus, ternyata terbukti 3-4 hari kemudian pasien tersebut memiliki perbaikan kondisi. Tapi hal ini belum diteliti secara lanjut karena belum disahkan, karena belum sesuai dengan yang seharusnya dipublikasikan seperti itu. Kemudian ada lagi namanya kloroquine. Kloroquine itu juga digunakan pada pasien ini dan terbukti pada pasien-pasien tersebut memiliki perbaikan kondisi. Dan kedua obat ini sudah ada dari pihak farmasi di luar sana, dan ada beberapa pabrik obat yang sudah meresmikan untuk hal tersebut. Tapi hal tersebut memang belum disahkan oleh baik pihak WHO ataupun pihak peneliti lainnya, karena memang ada beberapa tahap untuk sampai ke titik itu biar bisa dipublikasikan seperti itu. Kemudian untuk orang-orang yang mungkin resah dengan virus-virus ini, ada baiknya kalian menjaga diri, dan apabila kalian mulai batuk, pilek, ada baiknya kalian stay di rumah, jangan kemana-mana, biar sampai kalian sehat, kalian baru bisa melakukan aktivitas lagi. Demikian penjelasan coronavirus dari saya. Terima kasih. Jadi total yang telah terinfeksi virus corona terdapat 78.767. Di bagian wilayah Cina sendiri memiliki korban yang terbesar 76.936 untuk saat ini, dan total yang telah meninggal total 2.461, dan yang telah tercover sehingga pulih dari corona sekitar 23.196. Ini akan terus bertambah